Selamat sore untuk teman-teman untuk hari ini. Puji nama Tuhan, kita berkumpul kembali pada hari ini, di hari Sabtu ini. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kita ya pada malam hari ini. Bukan kiranya, pasti akan hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Di balik kesibukan kita di dalam pekerjaan, sekolah kita dikasih kesempatan sama Tuhan bisa ada di rumah Tuhan pada malam hari itu luar biasa. Kita akan memulai ibadah kita, kita angkat pujian hadirat-Mu. Haleluya. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, haleluya, yang datang dengan segenap hatinya, haleluya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, saya ajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Ku, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
korban syukur kami Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami adalah bait kudus-Mu Tuhan. Engkau tinggal di dalam hidup kami. Hadirat-Mu selalu memuaskan kami Tuhan. Hadirat-Mu yang selalu menguatkan kami. Hadirat-Mu yang selalu melindungi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lawat kami Yesus. Lingkungi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah, haleluya, korban syukurku. Ini yang terbaik, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain
Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika kami hadir di tempat ini di rumah-Mu Tuhan, kami membawa korban syukur kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Bapa, di tengah ibadah kami ini Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hamba berdoa untuk ibadah kami pada malam hari ini Bapa, ibadah pemuda, remaja. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhir. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini melayani, baik di Aser, Singer, musik, WL maupun sound system LCD. Ketika mereka melayani, kami percaya mereka melayani untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka dan pakai mereka lebih dan lebih lagi untuk melayani Engkau Tuhan. Dan hamba percaya pada ibadah hari ini, kami akan bersuka cita, bersorak-sorai untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom. Masih kuat berdiri? Masih ya? Namanya aja ibadah pemuda remaja. Berarti masih kuat berdiri, kakinya masih kokoh, tangannya masih bisa digerakkan, masih bisa menari lah, berjoget-joget. Oke, kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Tapi sebelumnya saya pengen kita beri tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Boleh? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus memuliakan nama. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kok di sini masih stamina masih oke. Udah pada makan? Belum? Oh nanti habis pulang kita makan-makan. Haleluya. Kita akan nyanyikan Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yes. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus Raja di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Aduh luar biasa. Masih kuat berdiri ya? Oke.
kalau kita tuh puji-pujian kayak begini, sukacita, harusnya kita pakai gerakan. Harusnya seperti Daud. Aku tuh paling demen sama Daud. Karena itu dia suka menari-nari buat Tuhan. Oke, kita akan angkat pujian betapa hebatnya Tuhan kita. Haleluya. Berkuasa, yes, di bumi, di surga, haleluya. Bertata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita, haleluya. Dia berjaya atas perbuatannya, haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yes. Berkuasa di bumi, di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, haleluya. Pembebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita, haleluya. Dia berjaya atas semua perbuatannya, haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, di antara kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita, haleluya. Tuhan Allah kita, haleluya. Beri kemuliaan dong buat Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Oke, silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau dengar lagu ini, Bejanamo itu tuh seperti kita, khususnya pemuda remaja ini ya. Kalau kata Kak Jendri itu, kita tuh tiang-tiangnya gereja loh. Maksudnya penopang gereja untuk di akhir zaman ini sih kalau menurut aku ya. Karena yang pemuda remaja ini yang anak-anak Tuhan yang bisa membangkitkan kerohanian kita saat-saat ini. Saya percaya kok setiap pemuda remaja ini punya hati untuk dibentuk Tuhan, untuk mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun itu, mungkin ada rasa malu, rasa minder, apapun itu pasti ada. Itu pasti ada untuk setiap kita, itu pasti. Saya juga pernah mengalami, saya kadang gak bisa. Saya dulu saya semua jemaat biasa, saya duduknya selalu di situ. Saya belum aktif di sini,
Terkadang saya suka lihat singer di sini, saya suka bilang, aku lo pengen di situ loh Tuhan gitu loh. Singer di situ, Tuhan jawab gitu loh. Emang jawabnya nggak langsung ya, lama gitu. Karena saya memang cuma kalau ibadah cuma datang pergi, belum deket-deket sama pelayan-pelayan Tuhan di sini. Nah, terus nggak lama saya pengen jadi WL loh gitu. Tuhan kasih saya ada di sini. Kadang emang untuk melayani Tuhan tuh harus dengan hati kita. Kerinduan yang sebenarnya yang paling dalam. Itu sih yang benar ya, yang harusnya. Saya senang banget kalau pemuda remaja di sini kalau diminta tolong pelayanan, oke, saya mau Kak. Wah, saya senang banget sih. Tapi saya percaya kok nanti ada waktunya, ada semangat itu untuk pemuda remaja di sini. Oke, kita akan nyanyikan buat Tuhan bejanamu. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, haleluya, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu, haleluya, untuk kemuliaan-Mu, haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, haleluya, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, haleluya, ku tersungkur, ku tersungkur di kaki-Mu, haleluya Yesus, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku,
saudara-saudara. hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku berjalan-Mu untuk untuk kemuliaan-Mu. Ini kami Tuhan, kami pemuda remaja sebagai tiang-tiang gereja-Mu Tuhan, kami percaya Engkau melihat setiap kami, kerinduan kami untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus. Dengan ini Saudara Irwan untuk memimpin doa, untuk doa firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Bapa atas penyertaan-Mu kepada setiap daripada kami dalam satu minggu ini Bapa. Hingga kami semua dapat berkumpul dan bersatu lagi di tempat ini Bapa, untuk bersyukur serta memuliakan nama Engkau Bapa. Bapa, biarlah kiranya Bapa, setiap ujian dan penyembahan yang kami naikkan tadi Bapa, berkenan di hadirat-Mu Bapa, menjadi dupa yang harum dan bukan menjadi kutuk Bapa. Dan juga Bapa, kiranya Bapa, sebenarnya kami akan mendengarkan akan firman Engkau Bapa. Biarlah Kau jaga setiap hati daripada kami Bapa, tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan Bapa. Biarlah terfokus dan tertuju hanya kepada Engkau Bapa. Dan Bapa, Kau urapi Bapa pembawa firman pada hari ini Bapa. Biarlah ia Engkau sembalikan di balik salib-Mu Bapa. Dan biarlah Engkau yang beracara dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Supaya hanya nama Engkau yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Yusuf untuk membawa firman Tuhan. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat kita berada di dalam ibadah Youth. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus. Kalau hari ini saya dapat tema hari ini adalah menjadi pemuda Kristen yang berkualitas dalam pelayanan. Kalau di sini karena bilangnya kualitas berarti quality lebih pada aspek yang akan meningkatkan kita kapasitas kita sebagai seorang pemuda Kristen. Banyak aspek-aspek yang kita akan lihat, tetapi saya hanya mengambil ada satu topik tentang masalah tentang setia dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi hal yang sangat penting karena apapun aspek pun, salah satunya ada aspek tentang setia. Setia baik dalam misalnya dalam berumah tangga ada kata setia, dalam kata pekerjaan ada kata setia dengan bekerja, kemudian kalau Anda megang ada satu jabatan tertentu harus ada setia. Dan setia ini tidak bisa dilihat dari sekali, tetapi setia ini akan dilihat dalam setiap kali ada ujian. Karena tidak ada kata setia yang akan dikatakan, oh ya Anda setia tanpa ada ujian. Karena setia itu akan timbul pada saat ngalamin ujian. Kalau kita menang, kita setia. Jadi istilahnya ini tidak ada kata misalnya Anda lihat, oh setia, oh ini orang setia, ini orang nggak setia. Kita tidak bisa menilai dari kata, melihat dari pandangan kita. Tetapi kita akan melihat bagaimana saat seseorang itu menghadapi ujian, menghadapi masalah, dia akan menjadi setia atau tidak. Untuk ayat pokoknya kita akan baca di Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10.
Sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat, kita bersama-sama kita akan baca, tak usah terburu-buru, kita baca ini, yaitu ayat yang ke-10, Lukas 16 ayat 10. Kalau di perikopnya, LAI memberikan topik tentang setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Kita baca hitungan ketiga, 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi konteksnya di sini tentang setia itu dimulai dari hal yang kecil. Tidak mungkin langsung hal yang besar. Disinilah kalau dilihatnya adalah setia itu merupakan suatu progres. Jadi dari satu, istilahnya kalau kita tangga, kita kalau ada tangga, anak tangga, kita tidak akan naik langsung dari tempat yang tinggi. Tapi kita selalu dari lantai dasar terus naik sampai kapan? Sampai saatnya kita berkata ujiannya itu engkau setia. Jadi sama seperti teman-teman kita semua pemuda remaja, kita setia sekolah. Iya, dari mana? Dari pertama Anda masuk sekolah, dari TK, atau mungkin yang dari playgroup TK, naik ke SD, SMP, SMA, terus lanjut sampai saat hari ini. Itu yang disebut dengan kata kita setia. Dulu ujiannya kita ikutin. Dapat tugas kita kerjakan. Dapat ulangan kita kerjakan. Sehingga kalau kita kerjakan hal itu, makanya kita akhirnya naik tingkat. Ujian dari kesetiaan itu selalu untuk melihat level kita akan, bisa nggak kita level ini yang saat kita hadapin ini lolos. Hadiahnya apa dari kesetiaan? Selalu penghargaan. Selalu naik jabatan tidak selalu harus posisi, tapi ke level yang lebih tinggi. Sama kayak teman-teman, begitu Anda belajar di kelas 1 rajin, kelas SD naik ke kelas 2. Artinya Anda lewat pada saat-saat ujian tersebut. Hari ini saya akan melihat tentang seorang anak muda. Anak muda ini luar biasa, bahkan sampai saat hari ini, dia tetap dianggap sebagai pemimpin yang besar untuk di Israel. Namanya adalah Daud. Kita akan belajar tentang cerita Daud. Daud tidak serta-merta diangkat langsung jadi raja. Dia selalu mengalami suatu proses. Prosesnya itu tidak segampang, kalau kita lihat tidak semudah, tapi dia terus bertahap secara pelan-pelan. Kita akan buka dalam kitab 1 Samuel. Samuel, oke, sudah kita dapat. Kita cukup banyak, yaitu 1 Samuel 17, ayat 1 sampai 57. Tapi pemuda remaja, youth di tempat ini, Anda baca di rumah ceritanya ini. Ini adalah cerita tentang Daud setelah Daud diurapin. Jadi kita akan lihat Daud itu siapa sih? Dulu belum terpandang Daud. Daud itu siapa? Sampai Daud itu bisa terpandang, suatu hal kita akan belajar dari kisah cerita Daud ini. Daud apa pekerjaannya? Daud itu adalah seorang gembala. Gembala, dan kalau kita lihat di dalam ceritanya ini, Daud itu adalah anak terakhir. Jadi Daud ini kalau kita melihat, jadi Daud itu bapaknya namanya Isai. Isai itu punya 8 anak laki-laki. Kakak-kakaknya 3 yang besar itu jadi prajurit. Jadi prajuritnya Raja Saul. Dan Daud yang paling terakhir adalah kerjanya adalah sebagai gembala. Pertanyaannya adalah, kalau di cerita Alkitab ini, berapa jumlah kambing dombanya Daud? 1000? Kambing Daudnya ada 1000? 100? Coba, yuk, ayo pemuda remaja di tempat ini, ada berapa kambing dombanya? Dalam cerita ini,
Kita lihat kambing dombanya. Kalau tidak ada, kita lihat di ayat 28. Berapa jumlah kambing dombanya? Ada berapa kambing dombanya? Ada 100? Di ayat 28 cuma 2-3 ekor. Istilahnya entah 2-3 ekor, istilah kasarnya ada lagi nih bahasanya ini. Kambingnya banyak atau dikit? Sangat dikit. Jadi ceritanya di cerita ini secara ringkas, ini bangsa Israel sama Filistin perang. Biasa setiap ganti tahun itu perang, datanglah pemimpinnya dari Filistin, Goliat, nantangin. Kalau lu ada 1 lawan 1, ayo kita ketemu lawan. Kalau gue menang, istilah kasarnya gini, kalau gue menang, gue jadi hamba lu. Kalau gue menang, orang Filistin, kamu jadi hambaku. Jadi orang Israel jadi hambanya Filistin. Tapi, kalau Israel yang menang, orang Filistin akan jadi hambanya. Nah, pada saat itu posisinya adalah si Goliat itu bukan seperti ukuran seperti saya. Dan pada saat itu posisi dia sangat tinggi. Dia termasuk golongan orang raksasa. Dan pada saat berperang di zaman dulu itu bukan perang pakai pistol. Kayak film koboi tembak-tembakan, tidak. Tetapi lebih mengutamakan kekuatan dari pasukan dan kekuatan dari fisik. Bahkan dihitungkan juga persenjataan kuda, senjata-senjata perang. Artinya benar-benar fisik akan bermain. Sedangkan posisi orang Israel pada saat itu dalam keadaan tidak ada yang sekuat seperti Goliat. Karena itu mereka berperang hadap-hadapan. Karena kakaknya tentara, 3 orang kakaknya pasti ikut. Bapaknya cemas. Duh gimana nih anakku ya yang 3 ini. Masihkah ada berita kabar enggak? Akhirnya dia bilang, Daud, kamu ikut dong ke sana, coba kamu ke sana ngecek nih, kakakmu gimana? Selamat enggak? Kalau selamat tolong kasih apalah, tanda atau apa. Oh ya udah. Ini jangan lupa ya, ke kakakmu bawa makanan buat kakakmu, sama buat pimpin apa? Kalau itu pemimpin pasukan 1000, kalau di kita itu bilangnya komandannya. Komandannya dikasih, kemudian kakakmu dikasih makanan. Dia pasti butuh makanan. Oh ya udah. Begitu sudah sampai, kakak-kakaknya di sini, tiba-tiba si Daud kan datang ke sana. Pas Daud datang ke sana, Daud ini melihat, loh, kok ada orang raksasa tinggi mencela barisan Tuhan, mencela orang Israel, dan dia itu belajar adalah orang Israel itu punya Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang selalu menjadi tempat sandaran dimanapun. Dan dia dengar cerita bahwa Allah itu sanggup melepaskan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pada saat itu orang saya dilecehkan. Nah, sampai dia terus berkali ini siapa ya seperti ini terus ini. Bahkan dia nanya, emang kalau kita bisa ngelawan dia apa ini? Ntar kamu dikasih ini loh sama raja, dianugerahkan ini. Dia tanya ke yang lain. Kedengaranlah sampai ke kakaknya agak marah. Kenapa marah atau apapun, di sini tidak dijelaskan apakah marah karena perkataan Daud, nanya-nanya, ini kok anak kecil, istilahnya gini, anak kecil masuk ke medan pertempuran. Kemudian kakaknya nanya, Daud panggilannya, Daud, itu ngomong-ngomong kambing lu kemanain tuh? 2-3, istilah kasarnya itu seperti Daud ini ngomong gini, udah deh lu ngapain sih di sini tuh urusan kerjaan lu di rumah. Urusan yang kecil ini. Tetapi di konteks ayat ini kalau Anda lihat, Daud bukan berarti kambing dombanya yang di padang belantara itu ditinggalkan sendiri. Kalau Anda lihat ceritanya di sini, Daud mempercayakannya kepada seorang penjaga. Artinya, walaupun domba-domba itu kecil jumlahnya, bukan berarti dia cuek. Ya udah, dia tetap dombanya dititipin sama seorang penjaga. Walaupun jumlahnya cuma 2 atau 3. Begitu dia ada tugas papanya suruh keluar kota, tetap dia menjaga kambing dombanya.
pemuda remaja di tempat ini, mungkin engkau saat hari ini, engkau mendapat tugas tanggung jawabmu di tempat kerja, mungkin di rumahmu, atau di gereja, atau di mana, engkau kelihatannya dapat tugas kecil. Contohnya, dapat tugasnya apa? Oh, saya cuma bertugas sebagai penyambut tamu di depan. Kok enak ya yang itu bisa bertugas, misalnya kayak itu, kok dia bisa ya di bagian depan mimbar, saya cuma di bagian belakang. Kok enak ya kakak saya bisa jadi prajurit, sedangkan saya cuma di padang, lihat kambing domba cuma 3 ekor jagain, seperti ini. Tetapi Daud belajar tentang hal setia. Pada saat dia mengalami ini, bukan berarti dia jaga 2-3 ekor itu tidak ada tantangan. Anda mungkin di depan pelayanan, asyar cuma salaman. Cuma istilah, sekarang kan nggak boleh salaman ya. Cuma bilang selamat pagi, atau selamat siang, selamat sore, selamat malam. Anda hanya cuma berkata, ya silakan, ini. Tetapi Anda lihat, pelayanan Anda yang di depan, bayangkan orang yang sedang berbeban berat datang ke gereja, mendapat sapaan dari Anda. Selamat pagi, yuk datang, Tuhan Yesus nunggu kamu. Mungkin perkataanmu hanya cuma seperti itu, tapi bisa membawa dampak. Engkau mungkin, aduh Tuhan, saya cuma sebagai tim besuk, tugasnya besukin orang sakit. Saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa seperti ini. Kakak-kakak senior saya kalau doa luar biasa. Saya cuma bisa bilang, Tuhan Yesus sertai kamu, Tuhan Yesus peduli kamu. Bayangkan pada saat orang itu sakit, kan orang sakit kan sekarang udah nggak bisa dibesuk. Di kamar sendirian, bertemu dengan dokter, dengan perawat. Dia hanya cuma dengar WA kamu, atau kamu cuma tulis voice call. Di saat kamu sendirian, ada Tuhan Yesus bersamamu. Pada saat temanmu sakit, dia dengar itu. Oh iya, saya sakit saat hari ini. Ada tangan Tuhan Yesus loh. Ada Yesus loh. Anda melakukan itu hal yang simpel. Apakah itu akan berdampak? Jelas. Seorang pendeta besar di Korea hanya dimenangkan bagaimana dia proses dimenangkan pada saat dia sakit. Seorang sakit ada yang membagi traktat tentang Injil. Di saat dia bilang penyakitnya tidak ada yang sembuhkan, dia membaca traktat itu, ada Yesus yang menyembuhkan. Saat seorang panglima besar terkena penyakit kusta, dia sudah berobat ke sana ke sini. Ada seorang budak perempuan, masih kecil. Budak perempuan langsung ngomong, seandainya Bapak kalau di Israel, Bapak akan ketemu seorang nabi Tuhan. Dan dia bisa menyembuhkan dan mendoakan. Maka sakitmu akan sembuh. Pergi enggak? Pergi itu orang. Bayangin, panglima budak. Jaraknya jauh banget. Dia berjalan dan dia bisa menangkan. Itu dia. Satu keluarga, panglima Naaman tersebut. Artinya pemuda remaja sini, Daud cuma 2-3 ekor, jumlah yang sangat sedikit, dia tetap jaga setia. Tetapi di dalam dia menjaga 2-3 ekor, bukan berarti ada tantangan. Bukan berarti cuma ini. Tetapi kalau kita cerita, dia itu menjaga dengan sekuat hati. Bahkan di ayat ini cerita bagaimana Daud berapi-api mau melawan Goliat. Kenapa dia mau melawan Goliat di sini? Di sini dia punya pengalaman rohaninya, punya pengalaman dia sebagai gembala apa. Kadangkala dia gembala, sebagai gembala cuma jumlahnya dikit, ketemulah dia berupa hewan buas, berupa macan, harimau atau beruang. Apakah dia kabur? Dia kabur? Dia tidak. Justru apa? Dia lawan itu. Kalau kita melihat, pilih domba 3 ekor, atau pilih nyawanya dia. Pasti yang namanya orang tua akan memilih nyawa anaknya. Tapi anaknya ini gini, waduh saya dikasih kepercayaan walaupun cuma 2-3 ekor.
Beruang dan singa dan harimau itu, macan itu, singa dilawan dan dikalahkan tersebut. Sebenarnya itu adalah prosesmu pada saat engkau pada hal yang kecil, engkau ada masalah, engkau berani lawan itu masalahmu, engkau bisa ngatasin. Itu sebenarnya proses. Dan dia proses apa? Dia ngelawan harimau, hewan buas tersebut dan mengalahkannya. Orang mungkin nggak tahu, alah Daud bunuh harimau, bunuh apa? Tetapi apakah seluruh orang Israel tahu dia bunuh harimau? Tidak ada yang tahu. Mungkin dia cerita ke kakaknya, mungkin dia cerita ke bapaknya. Yang tahu respon hanya keluarganya. Akhirnya suatu saat dia ketemu dengan Goliat, dia bilang ini, seringkali waktu Anda mengalami masalah besar, waktu saya juga ngalamin masalah, selalu Tuhan lihat masa lalumu, bagaimana engkau bisa mengatasinya bersamaku. Maka masalah ini engkau bisa. Walaupun kelihatannya besar, maka Tuhan sudah ngelatih. Masalah yang lalu, Tuhan akan naikkan engkau otot-otot imanmu, otot-otot rohanimu, untuk bisa maju berperang, untuk bisa ngatasin. Apa yang terjadi? Dia bilang, di dalam ayat yang kalau kita lihat dalam ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggambarkan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Tuh, mengejarnya berarti begitu ada masalah, dia mengejarnya masalah tersebut, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Udah digigit dombanya, ya udah harusnya biarin aja, tapi dia melepaskan dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu itu. Artinya dia ada masalah, dia lawan. Dan sekali ini dia ketemu Goliat, dia bilang gini, pasti Goliat akan kalah karena dia pengalaman. Engkau anak muda, saat ini engkau ada masalah, saya juga menghadapi masalah. Pada saat saya ada masalah, berat enggak? Pasti berat. Waktu kita doa, terasa kita, oh ya kita bisa. Tapi begitu buka mata, aduh masalahnya gede lagi. Contohnya Anda punya masalah, waktu tutup mata Anda kuat. Tapi buka mata Anda, waduh masalah besar. Saat itu ingat bagaimana Tuhan bisa melepaskan engkau di masa lalu, Tuhan juga bisa melepaskan engkau saat hari ini. Yang penting adalah engkau mau enggak melangkah bersama Tuhan. Apa yang dilakukan Daud? Daud menggunakannya apa yang di tangannya dia. Di tangan kemampuan yang kita punya plus dengan Tuhan menjadi yang besar. Bayangin Daud yang kecil akan melawan orang yang sekitar 2-3 meteran, 2,5 meteran itu. Bagaimana dengan cara membunuh Goliat? Pikir Saul udah pakai alat perang. Seringkali Tuhan tidak memakai cara-cara yang lazim, yang biasa orang memakai. Tetapi Daud di sini ngelawannya dengan apa? Batu. Istilah kasarnya itu ketapel. Bisa aja pas kena. Sekarang saya pernah waktu kecil main ketapel, kita lempar aja belum tentu kena burung. Dia ketemu musuh beneran. Kalau itu bukan campur tangan Tuhan, maka tidak akan terjadi seperti ini. Hari ini pemuda remaja, kalau engkau dipercayakan sesuatu hal sama Tuhan, walaupun kelihatannya engkau kecil, ingat, kecil di matamu, mungkin engkau melihat kecil itu, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Kecil yang saat hari ini, engkau akan naik lebih besar. Engkau naik lebih besar. Karena saya yakin pemuda di tempat ini akan Tuhan pakai lebih besar. Engkau yang saat hari ini mungkin kau akan berkata, Tuhan, aku saat hari ini sedang bekerja. Aku yang paling muda. Saingan-sainganku untuk naik jabatan adalah yang mereka pengalaman hebat. Tapi kalau engkau setia, kuncinya setia, engkau kerjakan yang baik. Ada kalanya. Mungkin kau berkata, aduh aku udah bekerja. Seseorang ada bekerja, dia udah rajin. Tapi pimpinannya tidak melihat dia. Malahan yang diangkat orang-orang yang pandai mendekati bosnya tersebut.
Sampai dia berkata, apakah aku harus keluar Tuhan atau tempat ini? Mata Tuhan tidak pernah tertutup. Tuhan saat hari ini tahu engkau kondisi. Engkau mungkin yang saat hari ini melangkah, aduh hari ini aku gak bisa apa-apa. Kalau engkau setia bersama Tuhan, walaupun potensimu cuma 2, engkau jaga 2-3 domba itu, Tuhan mengubah Daud dari 2-3 ekor domba, Tuhan mengangkat dia menjadi raja 12 suku. Bukan hanya 12 suku, 12 suku bagi Tuhan itu mudah. Bahkan Tuhan mengasihi semua musuh di sekitarnya takluk. Dan sampai sekarang kalau Anda lihat di Israel ada kuburannya King of David. Enggak ada tulisannya ini, tulisannya King of Salomo. Semua di Israel adalah King of David. Bahkan Yesus pun sebagai Yesus anak Daud. Karena apa? Walaupun Daud kecil 2-3 ekor, dia jaga dan dia bisa ngatasin. Engkau pemuda remaja di tempat ini, termasuk saya. Walaupun saat hari ini kita ada masa sulit, percayalah, kembangkan potensimu. Engkau mungkin ada potensi yang besar, baik itu di pelayanan di tempat ini. Pelayanan tidak harus di gereja. Pelayanan bisa di rumahmu. Pelayanan bisa di kerjaanmu. Pelayanan bisa di sekolahmu. Mungkin kau berkata, Tuhan, mentok jabatanku hari ini. Aku gak bisa berkembang. Jangan khawatir. Kalau engkau bersama Yesus, Tuhan buka jalan. Engkau yang saat hari ini sekolah, engkau hari ini berkata, Tuhan, aku sekolah, sambil kerja, otakku gak mampu, udah kerja di kantor, sore aku harus belajar. Saat hari ini Tuhan bisa buka jalan. Saat engkau setia, yang penting engkau waktu kuliah belajar. Yang menjadi tugasmu, itu engkau kerjakan. Maka Tuhan akan menjadi tugasnya Tuhan. Engkau yang bekerja, masuk jam 8, ya jam 8. Jangan masuk jam 8, engkau baru masuk, benar ke kantor jam 8, agendanya adalah makan dulu sarapan, ngobrol-ngobrol, start kerja setengah 10, engkau gak ada bedanya. Saat engkau bekerja jam 8, Tuhan saya udah melakukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Tuhan tidak pernah tutup mata. Ada saatnya Tuhan berkata, engkau setia dalam hal yang kecil, engkau Tuhan bilang, saatnya engkau naik. Waktu Tuhan berkata engkau naik, tidak ada yang bisa menghalangi. Kau bekerja saat hari ini, Tuhan akan jaga. Pemuda remaja di tempat ini, bawa hari ini, apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Karakteristik seorang pelayan Tuhan, yaitu salah satunya adalah setia. Setialah pada perkara yang kecil, 1. Dan setia dengan bertanggung jawab. Setia dengan berumah tangga, ntar akan ada hasilnya. Setia dalam pekerjaan, ada hasilnya. Setia dalam sekolah, ada akhirnya. Ada hasilnya, di mana akhirnya engkau akan naik lagi level. Naik lagi level, sampai kapan? Sampai Tuhan berkata suatu saat bertemu dengan kita, hai engkau hambaku yang setia. Ikutlah yuk kemari kebahagiaan Tuhan Yesus. Maka itulah yang menjadi kebahagiaan kita. Puji Tuhan pada saat hari ini, renungan hari ini, pemuda remaja tempat ini. Saya percaya dengan iman, kalau pemuda remaja di tempat ini setia, dan mau berkembang, engkau walaupun jauh dari orang tua, engkau jauh dari manapun, engkau setia dimanapun Tuhan taruh, engkau pasti berkembang. Di tempat ini adat yang Tuhan pakai dengan dahsyat. Engkau lihat hari ini, engkau bersama Tuhan, lihatlah akhir tahun ini, Tuhan akan mengadakan yang dahsyat. Tahun depan ada lagi yang lebih dahsyat yang Tuhan mau kerjakan untukmu. Yang terpenting adalah, yuk kembangkan karakter setiamu dengan rasa tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama kita berdoa. Bapa kami ada dalam surga, Bapa yang kami sembah dan nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan kami belajar tentang Daud. Walaupun dia cuma mengembalikan 2-3 domba Tuhan. Pada saat diterkam hewan Tuhan, dia berusaha melawan Tuhan. Tapi dari sinilah kami belajar Tuhan. Saat kami setia dalam perkara yang kecil, Tuhan juga akan melihatnya kesetiaan kami untuk mempercayakan kami hal-hal yang besar Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan. Kekuatan kami tidak ada apa-apanya, tapi kami belajar dari Daud. Saat kami bertindak, disertai Tuhan,
itu akan terjadi multiplikasi yang luar biasa. Berkati pemuda remaja tempat ini, yang sekolah Tuhan, lakukan perkara yang dahsyat di sekolahnya Tuhan. Biayanya Engkau cukupkan Tuhan, besar kecil biayanya Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat Tuhan. Yang bekerja Tuhan, Engkau jadikan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Setiap ujian yang mereka hadapin Tuhan, mereka bisa menempuh dan bisa naik tingkat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoa juga Tuhan untuk semua para hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau pakai dia Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, untuk dipakai seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Dipakai terjadi pengembangan yang luar biasa, multiplikasi yang luar biasa. Bahkan Tuhan, hingga pada akhirnya Tuhan Engkau berkata, kami semua adalah hamba yang setia Tuhan. Dan kami turut ke dalam kerajaan Allah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati, Engkau menjaga kami dan membimbing kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang permasalahan yang ada dalam hidup kita, yakin dan percaya, tetap setia sama Tuhan. Tuhan yang akan memberikan jalan, Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian. Kiri kananku ada Tuhan. Lalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu. Besok hari Minggu ada ibadah raya, ada ibadah umum yang akan dimulai jam 10 pagi. Kita boleh hadir juga besok di jam 10 pagi. Kita sama-sama mau terima berkat Tuhan di ibadah raya hari Minggu. Dan hari Senin, hari Senin jam 7 malam ada doa guru dan anak pelnap di tempat ini. Hari Selasa jam 11 siang ada doa kaum wanita dan lansia. Hari Rabu jam 8 malam ada doa para pelayan-pelayan. Diundang setiap para pelayan Tuhan. Tentunya di sini pemuda remaja juga banyak pelayan Tuhan. Kita boleh hadir jam 8 malam di hari Rabu untuk kita sama-sama berdoa supaya pelayanan kita semakin
diberkati Tuhan, menjadi pelayan-pelayan yang dilayakkan oleh Tuhan. Hari Kamis jam 7 malam ada doa youth di tempat ini. Untuk teman-teman semua diundang untuk kehadirannya di doa youth. Kita sama-sama berdoa hari Kamis jam 7 malam. Hari Jumat jam 11 siang ada doa wanita dan lansia. Dan hari Sabtu jam 10 pagi untuk para pemain tamborin atau mungkin akan ada peserta-peserta yang baru yang mau ikut latihan tamborin. Itu boleh datang di jam 10 pagi hari Sabtu. Dan kembali lagi jam 18.30 atau setengah 7 malam ada ibadah youth di tempat ini. Dan untuk yang melayani ibadah youth minggu depan, WL-nya Saudari Jessica, singernya Saudari Rintis, musik Saudari Isma, Saudara Ranaf, dan Saudara Irwan, LCD Saudari Vega, kolektan Saudari Rahel, sound system oleh Bapak Cinsin, firman Tuhan akan dilayani oleh Saudari Deborah, asyirnya akan dilayani oleh Saudari Sondang. Ya, itu pengumuman untuk sepanjang minggu. Lagi. Ya, saat ini juga kita bersukacita bersama-sama. Saat ini juga kita mau bersukacita bersama-sama, mengucap syukur sama Tuhan karena di tengah-tengah kita saat ini ada rekan pemuda, ada rekan youth yang berulang tahun. Tepatnya mungkin di hari ini ya. Nah, hari inilah Bapak Yusuf. Bapak Yusuf berulang tahun hari ini. Saya tidak tahu sih yang keberapa, tapi tepatnya berulang tahun. Kita nyanyikan lagu panjang umurnya ya, Pak Yusuf. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, dan diberkati. Haleluya. Selamat ulang tahun untuk Bapak Yusuf. Saya undang untuk maju ke muka. Ada kejutan kecil dari ibu mungkin ya. Boleh Pak Yusuf di sebelah sini, nanti saya yang ulang tahun kalau di sini Pak. Oke. Kita mau sama-sama bangkit berdiri yuk untuk, nah kita mau saksikan. Enaknya diapain nih yang ulang tahun? Ceplokin telur ya, nanti kita siapin di depan ya. Oke. Kita mau tiup lilinnya, mau hitung sampai berapa? Pak Yusuf ulang tahun keberapa? Kebanyakan. Kebanyakan. Kita hitung sampai 3 aja ya teman-teman semua ya. 1, 2, 3. Mana? Ini aja Pak. Haleluya. Selamat ulang tahun Pak Yusuf. Nanti dengan kasih Tuhan, Saudari Deborah boleh berdoa untuk Bapak Yusuf yang berulang tahun hari ini. Dengan kasih Tuhan. Ya. Boleh ibunya juga ikut.
Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama buat Bapak Yusuf bahkan keluarganya. Kita satukan hati kita berdoa biar tetap sehat selalu, bahkan selalu tetap setia dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, kita satukan hati kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang selalu memperhatikan akan seluruh kehidupan kami. Khususnya malam hari ini kami berdoa buat Bapak Yusuf yang saat ini Tuhan Yesus yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa bagi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Dia dapat melewati akan sepanjang setahun oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Hamba-Mu boleh ada sampai saat malam hari ini diberkati dengan umur panjang yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ya Tuhan, dengan kekuatan, kesehatan yang dijamin oleh Engkau sampai saat malam hari ini, detik malam hari ini. Itu sebabnya kami bersama-sama mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus, buat setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan Bapak Yusuf yang ada. Engkau sudah menolong dia, sudah memberkati akan Bapak Yusuf. Dia dapat melewati akan tahun yang ada dan hingga sampai detik malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Tantangan demi tantangan dia hadapi dalam hidupnya. Ujian demi ujian dia dapat melewati sampai detik malam hari ini. Karena Engkau Allah yang menopang akan kehidupan hamba-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati akan kehidupan hamba-Mu. Dia dapat melewati setahun yang ada dan kami percaya bahkan tahun-tahun yang depan juga Engkau terus menolong dan akan memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Dan biar Engkau juga terus tolong memberkati akan kehidupan hamba-Mu dalam pelayanan yang dikerjakan di tempat ini ya Tuhan. Biar Engkau terus mampukan akan kehidupan hamba-Mu sehingga tetap setia dalam melayani akan Engkau ya Tuhan. Bahkan apapun dikerjakan, dilakukan oleh hamba-Mu Bapak Yusuf yang ada, biar Tuhan terus memberkati agar di dalamnya nama Tuhan tetap dipuji, bahkan dipermuliakan. Berkati keluarga Bapak Yusuf ya Tuhan, biarlah keluarganya tetap setia dalam mengiring melayani akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau tolong Bapak Yusuf bagi kepala rumah tangga, biar Bapak Yusuf tetap membawa keluarganya, istri anaknya Tuhan, untuk tetap hidup setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa berkat umur panjang Engkau berikan kepada Bapak Yusuf yang ada, dan kami percaya juga bahwa berkat-berkat yang lain juga Engkau akan curahkan kepada Bapak Yusuf, terlebih buat keluarga Bapak Yusuf yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan keluarga besar ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak Yusuf bersama istri bersama anaknya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau berkati terus keluarga ini sehingga keluarga tetap memuliakan akan kebesaran daripada Engkau ya Tuhan, dan keluarga ini ada dalam pertolongan, ada dalam perlindungan daripada Engkau ya Tuhan. Apapun mereka lakukan, dikerjakan, semuanya berhasil karena Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang menyertai akan kehidupan mereka, khususnya Bapak Yusuf yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya berkat pertolongan Tuhan, damai sejahtera, sukacita turun atas kehidupan mereka, khususnya Bapak Yusuf yang ada, yang bertepatan dengan hari ulang tahun pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Bapak Yusuf. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati
berikan kesehatan, kebahagiaan selalu dalam rumah tangganya, semakin setia melayani Tuhan, dan semakin yang bagus-bagus ya. Oke, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian, kiranya Tuhan memberkati. Saudari Jentri untuk maju ke depan berdoa untuk akhiri ibadah kita pada saat malam hari. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Pujian syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Pada saat malam hari ini Tuhan, di akhir ibadah kami, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, khususnya pimpinan Tuhan dalam ibadah Yud Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesainya Engkau sudah pimpin Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Jadikan kami Tuhan menjadi pemuda remaja Tuhan yang setia dalam perkara-perkara kecil, dalam pelayanan apapun yang Engkau percayakan bagi kami boleh lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati kami di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, setiap benih firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini, Engkau tanamkan di dalam hati kami sehingga boleh berbuah dan bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat malam hari ini Tuhan. Anak-Mu yang sudah melayani kami di dalam pujian, baik singer Tuhan, pemain musik, penyambut tamu Tuhan, bahkan yang menjalankan persembahan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, LCD Tuhan, sound system. Mereka melayani Engkau dengan segenap hati mereka. Engkau juga memberkati setiap apa yang sudah mereka kerjakan dalam pelayanan Youth pada saat malam hari ini Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau yang melihat mereka pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati setiap pergumulan anak-anak-Mu dalam masa muda
mereka Tuhan, Engkau yang mengerti apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, baik yang ada di sekolah, baik yang ada di kuliah, dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan. Dan semuanya kami mau serahkan dalam tangan Tuhan, karena di dalam Engkau ada jawaban, di dalam Engkau ada pertolongannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Teringat kami buat rekan-rekan kami yang tidak hadir malam hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, tolong mereka, jamah hati mereka Tuhan, gerakan hati mereka, berikan kerinduan untuk boleh kami bersama-sama ada dalam ibadah yud di minggu yang akan datang Tuhan. Kami bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, bahkan kami diberkati karena setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kamu berkati pengurus yang ada Tuhan, berikan kerjasama yang baik bagi mereka, satu dengan yang lain saling menopang Tuhan, untuk Tuhan kemajuan pelayanan youth yang ada di tempat ini Tuhan. Kamu berkati, ikat mereka dengan tali kasih yang daripada Engkau ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, anak-anak-Mu yang akan kembali, yang berjalan kaki, yang naik kendaraan Tuhan, biar ada dalam pimpinan Tuhan, ada dalam penyertaan Engkau ya Tuhan. Tibakan mereka di tempat mereka masing-masing, dan boleh membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bahkan di sepanjang malam hari kamu lalui, biar Tuhan bersama-sama dengan kami hingga esok pagi kembali kami dalam ibadah yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kamu percaya Tuhan, kedatangan kami tidak sia-sia, namun kami boleh pulang membawa berkat, sukacita, dan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau akhiri ibadah yud malam hari ini dengan pengucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.